Shalom. 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 Selamat pagi semuanya. Saya merasa senang sekali kalau pagi hari ini kita masih sama-sama bisa bertemu di tempat ini untuk memuji, menyembah, meninggikan Tuhan. Juga saya mau sapa semua jemaat yang sedang beribadah melalui live streaming. Mari kita mau memuji Tuhan, kita mau mengangkat suara bagi Tuhan. Saya undang semuanya bangkit berdiri karena Allah kita, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Sama-sama katakan. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Yang sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia, Raja mulia. Dia Allah kita, Dia Raja kita yang mulia. Haleluya. Silakan duduk. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kalau kita ada saat ini, semua karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Karena darahnya, kita beroleh keberanian untuk menghampiri tata karunia Allah. Ku hidup oleh anugerah-Mu, dan ku bersyukur buat kasih setia-Mu. Darah-Mu yang telah selamatkanku, dan ku bersyukur buat kasih setia-Mu. Aku bersyukur, dan ku bersyukur. Segala dosaku dan pelanggaranku telah Kau tebus
oleh karunia-Mu. Ku kan berseru, muliakan nama-Mu. Keselamatanku oleh karunia-Mu bagiku. Bersyukur buat kasih setia-Mu, darah-Mu yang telah selamatkanku. Dan ku bersyukur buat kasih setia-Mu. Aku bersyukur dan ku segala dosaku dan pelanggaranku telah Kau tebus oleh karunia-Mu. Ku kan berseru, muliakan nama-Mu. Keselamatanku oleh karunia-Mu. Segala dosaku dan pelanggaranku telah Kau tebus oleh karunia-Mu. Ku kan berseru, muliakan nama-Mu. Keselamatanku oleh karunia-Mu bagiku. Aku bersyukur dan ku bersyukur. Aku bersyukur. Aku bersyukur dan ku bersyukur. Segala dosaku dan pelanggaranku telah Kau tebus oleh karunia-Mu. Ku kan berseru, muliakan nama-Mu. Keselamatanku oleh karunia-Mu bagiku. Mari saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Segala dosaku dan pelanggaranku telah Kau tebus oleh karunia-Mu. Ku kan berseru, muliakan nama-Mu. Keselamatanku oleh karunia-Mu. Segala dosaku dan pelanggaranku telah Kau tebus oleh karunia-Mu. Ku kan berseru, muliakan nama-Mu. Keselamatanku oleh karunia-Mu bagiku. Keselamatanku oleh karunia-Mu bagiku. Keselamatanku oleh karunia-Mu bagiku. Haleluya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
Bapak, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh ada, tetap bersekutu, tetap kami boleh memuji menyembah Tuhan. Kami masih diberikan kehidupan, kami diberikan kesehatan, semua karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Karena itu kami membawa rasa syukur kami kepada Engkau Tuhan. Rasa syukur dari hati kami yang terdalam, rasa syukur yang tidak pernah habis-habisnya, karena sungguh Engkau baik dalam setiap kehidupan kami. Hari demi hari kami lalui dengan kebaikan-Mu. Hari demi hari kami jalani dengan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Karena itu kami mau datang kepadamu pagi hari ini, membawa hati kami sebagai persembahan bagi Engkau. Mari hadirlah dan bertatalah dalam pujian kami. Hadirlah bertatalah di tempat ini, menjamah dan melawat kami. Kami mau buka ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita mau terus memuji Tuhan. Amin. Kita mau melayani Tuhan dengan roh yang berkobar-kobar. Kita nggak mau lelah melayani ladang Tuhan, karena telah tiba saatnya. Tuhan katakan, ladang-ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Biarlah kita boleh dipakai oleh Tuhan menjadi pekerja-pekerja, rekan sekerja Allah. Jangan lelah bekerja bersamanya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Rasakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yuk, kita pakai gerakan, bisa ikutin singer ya. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupi atas apa? Atas segalanya. Rasakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun. Yuk sama-sama bangkit berdiri yuk. Dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas
ladang siap dituai. Tinggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, siaplah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Bentar ya, bentar. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalau mu teh siapa sih? Mu teh siapa? Mu teh aku. Mu, kamu kan? Kalau mu itu berarti orang lain kan? Jadi waktu kita nyanyi biarlah rohmu, nah jangan nunjuk ke saya semua. Sebelah-sebelahnya kan ada teman-temannya. Ya sebelah-sebelahnya teman-temannya. Biarlah, katakan, hai ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Ayo mari kita sama-sama, roh kita sama-sama bangkit, amin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala, biarlah rohmu Layanilah Tuhan. biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu Menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, Biar saya jangan lalai. pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa. Yuk sama-sama lari. Berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Amin. Biar roh kita terus menyala-nyala, amin. Haleluya. Silakan duduk. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau tanggalkan segala dosa dan beban yang merintangi kita. Untuk kita boleh datang menghadap tata hadirat Tuhan. Apapun yang menjadi masalah kita, apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi keinginan kita, mari kita letakkan di bawah kaki Tuhan. Tuhan, ini aku Tuhan. Kami mau letakkan seluruhnya di bawah tangan, di bawah kakimu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku.
Darahmu, salibmu, tebus hidupku. Namamu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Darahmu, salibmu, tebus hidupku. Namamu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kita punya Allah yang luar biasa. Dia yang janjikan masa depan yang penuh dengan harapan. Harapan kita di hadapan Tuhan tidak akan pernah hilang. Dan masa depan telah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kapan datang rencanamu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depan
Kau Yesus Tuhanku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. kami bersyukur, terima kasih. Oh, Kau baik. Harapanku takkan pernah hilang. Bermasa depan, Kau janjikan. Kami Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my Saya undang soul, semuanya untuk bangkit I'll berdiri. worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy Bapak, terima kasih pagi hari ini diberikan kesempatan untuk bersama-sama menyembah Tuhan, memuji Tuhan.
dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap hati kami. Dan biarlah pujian kami, penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Berkenan kepadamu menjadi persembahan yang harum, yang hidup, yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kami siapkan hati kami juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicara kepada kami pagi hari ini, Engkau jamah kami dan lawat kami lewat kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami semua hari ini. Engkau memberikan pengurapan, dan setiap kata-kata yang disampaikan berasal daripada Tuhan sendiri yang ingin Engkau sampaikan bagi seluruh jemaat di tempat ini. Terima kasih, kami siap dengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Dan selamat menikmati kasih karunia Tuhan pada hari ini dan hari-hari selanjutnya. Karena kita sudah berada masuk di dalam akhir dari akhir zaman. Tanggal 21 November 2022 yang baru lalu pada siang hari terjadi peristiwa gempa bumi yang sangat hebat di Cianjur yang sungguh menghancurkan banyak bagian, bahkan di kota-kota sekelilingnya, dan juga membawa kematian dari beberapa korban. Ratusan orang meninggal dunia, dan semuanya ini tidak bisa diduga sebelumnya. Orang baru berbicara soal gempa setelah terjadi gempa. Gempa yang dahsyat, gempa yang hebat itu ternyata saat ini tidak seperti biasanya ada di tengah laut dan di posisi yang dalam. Saat ini ada di posisi di darat dan tidak terlalu dalam. Sehingga getarannya walaupun pada waktu itu hanya 5,6 skala Richter atau magnitudonya 5,6, tapi kerusakannya sungguh luar biasa. Kita sudah lihat banyak sekali video-videonya, adegan-adegannya, peristiwa-peristiwanya. Tapi semua itu tidak dapat diprediksi. Satu-satunya yang tidak bisa diprediksi di dalam kejadian alam adalah gempa bumi. Kalau yang lain, banjir misalnya, itu masih bisa diprediksi. Hujan bahkan masih bisa diprediksi. Masih bisa dihitung. Ahli-ahli dari BMKG dan sebagainya bisa menghitung semuanya. Tapi gempa bumi adalah satu contoh di mana manusia tidak bisa menaklukkannya sampai pada hari ini. Sudah tahu, Jepang adalah negara yang paling hebat pengetahuannya tentang gempa bumi. Di sana itu bangunan-bangunannya dibuat sedemikian rupa untuk mengatasi gempa bumi yang sering kali terjadi di Jepang. Tapi Jepang juga tidak bisa meramalkan kapan terjadinya gempa bumi. Orang hanya bisa melihat bahwa di sini ada daerah-daerah yang mudah digoyang oleh gempa. Ada sesar Cimandiri yang kemarinnya merupakan gempa di Cianjur. Orang juga membahas tentang sesar Lembang yang akan menghantam kota Bandung kalau seandainya itu dilanda gempa. Tapi kapan terjadinya orang tidak bisa tahu. Dan satu hal lagi yang kita lihat, peristiwa gempa ini sangat cepat terjadinya. Tidak seperti peristiwa-peristiwa yang lain. Kita ambil contoh banjir. Banjir itu gemuruhnya sudah terdengar. Kurang lebih 1 jam sebelumnya sudah terdengar dari jauh. Sehingga orang bahkan yang sebelum-sebelumnya berbulan-bulan sebelumnya sudah memindahkan barang-barang di lantai bawah, pindah ke lantai atas dan sebagainya. Tapi kalau gempa, tidak ketahuan. Terjadinya sangat tiba-tiba. Ketika orang itu tidak menyangka. Ketika orang itu sedang melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Tidak menduga akan adanya gempa. Jadi bisa setiap saat. Jadi kita perlu tahu, kenali hal ini dengan baik. Kenapa? Karena ini simulasi. Saya beritahukan pada saudara, gempa ini adalah simulasi. Simulasi dari akhir zaman, dari kehancuran dunia. Kehancuran dunia yang akan terjadi nanti, itu akan tiba-tiba dan mendadak dan segera dan cepat. Tidak bertahap. Tidak bersifat proses. Tidak ada prosesnya.
tidak bersifat evolusi, tidak. Tapi sesuatu yang tiba-tiba mendadak dunia ini akan dihancurkan. Dan kalau kita pelajari tentang akhir zaman di Alkitab, peristiwa-peristiwa akhir zaman banyak sekali yang didominasi oleh sesuatu yang kejadiannya sangat tiba-tiba dan sangat tidak diduga. Itu sebabnya dikatakan bahwa aku akan datang seperti pencuri. Pencuri itu tidak diduga-duga, tidak disangka, tidak bisa diperhitungkan kapan akan datangnya. Tapi itu adalah satu gambaran bahwa kita gereja Tuhan harus siap. Gereja Tuhan sesungguhnya juga diberitahu sebagian saja oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk mempersiapkan diri. Bukan untuk tahu waktunya kapan. Oh, nanti 1 jam lagi akan terjadi kehancuran dunia. 1 jam lagi akan terjadi pengangkatan. 1 jam lagi akan terjadi begini, begitu. Sehingga okelah kita boleh berfoya-foya. Kita boleh bergembira di dalam dosa-dosa kita sampai pada jam ini. Setelah itu kita bertobat dan kita sama-sama KKR, sama-sama berdoa, sama-sama berlutut, bertobat sama Tuhan, minta ampun atas dosa-dosa kita. Karena 1 jam lagi akan terjadi pengangkatan atau kehancuran dunia. Tidak diberitahukan seperti itu. Kejadiannya sangat tiba-tiba. Saya mengajak saudara membaca ayat yang sudah pernah kita baca di waktu yang lalu, tapi ulangi sedikit di sini supaya menyambung kepada materi hari ini. Lukas 17. Lukas 17 ayat 28 sampai dengan ayat 30. Lukas 17 ayat 28 sampai dengan 30. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Kalau kita lihat di sini, apa yang dikatakan pada ayat yang baru kita baca, perhatikan di sana saudara, ini petunjuk yang sangat jelas. Dikatakan, demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Jadi zaman Lot itu simulasi. Simulasi tentang kehancuran dunia. Jadi kita disuruh menoleh melihat pada zamannya Lot. Sudah tahu kisahnya Lot, di mana Lot tinggal di sebuah kota yang begitu maju, Sodom, dan ada kota-kota lain di sekitar itu, Gomora dan kota-kota kecil lainnya. Semuanya itu adalah kota-kota yang menarik buat Lot untuk tinggal, sehingga Lot memilih untuk tinggal di sana. Dan ini adalah satu hal yang masuk akal. Memilih yang terbaik bagi dirinya atas pilihan hatinya sendiri. Dan saudara tahu bahwa Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Tuhan karena dosa dari Sodom dan Gomora yang luar biasa, sehingga Lot mengalami kerugian sangat besar. Walaupun Lot diselamatkan oleh Tuhan, tetapi Lot yang kaya raya ini kehilangan semua hartanya di Sodom. Bahkan dia mengalami kehilangan istrinya di dalam pelarian karena istrinya menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam. Dan dia juga mengalami kondisi yang buruk dengan hubungannya dengan anak-anak perempuannya. 2 anak perempuannya yang ikut lari sampai ke Soar. Jadi di sini kita lihat satu simulasi tentang bagaimana dunia akan mengalami kondisi buruk seperti pada zaman Lot. Dikatakan di sana, demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot, ayat 28. Titik 2, ada titik 2-nya. Apa yang terjadi pada zaman Lot? Diuraikan di situ. Mereka makan dan minum. Mereka membeli dan menjual. Mereka menanam dan membangun. Apa artinya? Mereka melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa. Saudara seperti biasa kan makan, minum sehari-hari seperti biasa. Juga saudara membeli juga, saudara menjual juga, saudara bisnis juga, saudara juga menanam juga, saudara membangun juga. Dan semuanya itu berjalan seperti biasa. Pada zaman Lot terjadi hal-hal yang seperti biasanya dialami, dilakukan. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, perhatikan. Pada hari Lot keluar dari Sodom. Jadi Lot keluar duluan, baru Sodom hancur. Bukan Sodom hancur, baru Lot diselamatkan. Bukan. Tapi Lot lari duluan. Perhatikan ayatnya. Ayat 29. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Jadi pada saat Lot sudah dikeluarkan dari Sodom, barulah Sodom dihancurkan. Tapi itu kejadiannya kapan?
tidak ada peringatan apapun. Terjadinya tiba-tiba. Pada saat apa? Pada saat mereka sedang melangsungkan kegiatan mereka sehari-hari. Sehingga saudara perlu berhati-hati. Kita perlu berhati-hati pada saat semuanya tenang, pada saat semuanya tidak ada apa-apa, semuanya berjalan dengan biasanya. Saudara perlu berhati-hati dan perlu benar-benar belajar firman Tuhan. Supaya untuk kita, Tuhan Yesus tidak datang seperti pencuri. Kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah mempelai pria dan kita gereja Tuhan adalah mempelai wanita. Tidak ada calon mempelai itu datang seperti pencuri. Jadi oke lah, besok kita menikah. Kamu siap-siap ya. Si perempuannya sudah dari jam 2 pagi, sudah berias-berias, menata sanggul, make up dan sebagainya. Alis sudah dicabut, digambar lagi, salah, dihapus lagi dan sebagainya. Sudah persiapan dari jam 2 pagi. Akan menikah jam pagi harinya. Waktu ditanya, kapan kamu akan jemput saya sebagai mempelai pria, akan menjemput mempelai wanita? Oh, rahasia. Itu seperti pencuri. Maka saudara akan dimarahi oleh calon mertua pasti. Sebab apa? Tidak ada calon suami atau calon mempelai itu menjemput calon istrinya itu dengan waktu yang tidak menentu. Sehingga bagi saudara dan saya, gereja Tuhan yang adalah calon mempelai surga, kita pasti harusnya tahu. Cuma masalah jadi tidak tahu kalau kita tidak belajar firman Tuhan tentang akhir zaman. Kita bingung tentang hari ini saya makan apa ya? Hari ini saya harus bagaimana ya? Bagaimana rencana ke depannya? Aduh, saya hari ini ada planning dengan ini, saya hari ini ada janji dengan ini. Kita sibuk dengan semua hal yang menjadi rutinitas kita di hari-hari setiap harinya di dalam dunia. Kita lupa bahwa waktunya ini semakin lama semakin mendekati akhir. Di mana diceritakan atau diberitahukan melalui firman Tuhan. Akan terjadi seperti zaman Lot. Semuanya sedang berlangsung seperti biasa. Mereka makan dan minum, menjual dan membeli. Mereka menanam dan membangun. Mereka beraktivitas seperti biasanya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kalau saudara lihat ya, bandingkan dengan zamannya Nuh. Ketika dunia seluruhnya direndam oleh air bah. Semuanya meninggal dunia. Itu masih mending. Karena apa? Karena masih ada tanda-tandanya. Loh, biasanya nggak pernah turun hujan. Saya beritahu pada saudara, sebelum zaman Nuh itu tidak pernah turun hujan. Saat itu turun hujan. Biasanya air laut nggak pernah naik. Kenapa sekarang naik air? Air kok naik tambah tinggi. Banjir kok makin meluap. Masih banjir. Kalau banjir itu masih bisa dilihat. Masih bisa mungkin, ya pada zaman itu belum ada ya, perahu-perahu karet yang sudah siap dipakai dan sebagainya. Sehingga ya mereka semua mati karena cukup lama. Kalau saya tidak salah 150 hari itu rendaman air di dunia ini. Siapa yang bisa hidup di dalam tenggelam selama 150 hari. Jadi memang mati. Tapi pada zaman Lot yang dipakai di sini adalah gambaran zamannya Lot. Itu tidak seperti zamannya Nuh. Tidak ada pemberitahuan. Terjadinya tiba-tiba. Terjadinya mendadak. Kalau dituliskan di sini ya. Turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit. Dari langit turun hujan api dan belerang. Kira-kira logikanya adalah ini sebuah letusan gunung berapi. Jadi letusan itu boom ke atas. Lalu hujan belerang, hujan batu, hujan api turun dari langit. Akibat letusan gunung berapi. Kalau gunung berapi itu masih bisa diprediksi. BMKG masih bisa menghitung getaran gunung berapi sehingga sebelum Gunung Semeru meletus, maka orang-orangnya suruh pindah dulu. Bisa jadi batal meletus, bisa jadi cuma letusan kecil dan berhenti belum. Tapi bisa juga letusan yang dahsyat. Tapi untuk amannya mereka pindah dulu deh. Tapi kalau gempa tidak ada yang bisa memprediksi. Dan kondisi seperti ini terjadi pada zaman Lot seperti zaman kita sekarang. Di zaman Lot, orang tidak bisa memprediksi letusan gunung berapi. Jadi gunung berapi akan meletus. Mereka mungkin lihat-lihat tandanya. Ada binatang-binatang dari hutan di kaki gunung. Itu mereka pada keluar semua, pada pindah semua. Sekarang orang heboh dengan monyet-monyet yang mulai masuk ke Lembang, masuk ke Bandung. Karena apa? Ada apa ini? Monyet-monyet ini bukan ahli gunung berapi loh. Bukan. Tapi monyet-monyet ini punya insting. Binatang-binatang ini punya insting. Ada sesuatu hal yang terjadi ini. Sehingga mereka
berpindah ke tempat lain ke bukan daerahnya, bukan habitatnya. Buat monyet lebih nyaman tinggal di hutan ketimbang tinggal di atap-atap rumah orang-orang di Lembang atau di Bandung. Jadi saudara pikirkan secara masuk akal ya Pak. Karena firman Tuhan ini masuk akal. Firman Tuhan itu bukan sesuatu yang sifatnya emosional, harus diterjemahkan secara emosional, enggak. Firman Tuhan itu masuk akal. Saudara pikirkan semua tanda-tanda ini. Ada sesuatu ini. Bisa jadi tidak terjadi apa-apa, monyet-monyet ini kembali lagi ke hutan. Tapi berarti ada satu pergerakan yang tidak bisa dideteksi oleh ilmu manusia yang mutakhir ini. Dan bisa ditangkap oleh monyet-monyet yang tidak pernah sekolah itu. Saudara bayangkan, kondisi ini adalah kondisi kengerian. Kalau saja nih, nggak usah hujan api dan belerang dari langit. Gempa bumi yang dahsyat saja. Gempa bumi yang cuma 5,6 skala Richter. Tapi semuanya di permukaan. Saya rasa dunia akan hancur. Hancur lebur sama sekali. Dan manusia bisa banyak yang meninggal dunia. Ini adalah hal yang serius perlu kita pikirkan. Ada apa ini? Ada apa ini? Harusnya kondisi ini mengingatkan kita kembali. Bahwa memang waktunya sudah dekat. Sudah hampir habis masanya. Kalau saudara tahu bensin di mobil saudara atau di sepeda motor saudara tinggal sedikit. Lalu di tengah jalan saudara mulai tersendat-sendat, mulai gluk-gluk, jalan sih tapi gluk-gluk. Itu berarti bensin saudara sudah nyaris-nyaris habis sama sekali loh. Dan kalau sekarang dunia kita ini sudah mulai gluk-gluk gitu, itu berarti sudah dekat sekali waktunya. Sehingga saya memang sengaja selalu memberitahukan kepada saudara dan saya, kepada kita semua, apa yang tertulis di Alkitab tentang akhir zaman. Saudara mungkin berpikir tentang, ya waktu-waktu yang lalu saya sudah khotbahkan tentang bagaimana persiapan antikristus. Bagaimana antikristus yang akan muncul ini sedang dipersiapkan kehadirannya dengan segala sistem yang kita kenal sebagai sistem-sistem yang mutakhir. Mereka memakai komputer, digitalisasi dan sebagainya. Sudah pernah dikhotbahkan. Tapi hari ini saya ingin mengingatkan saudara tentang apa yang bisa terjadi dengan alam yang tidak diketahui oleh manusia. Setelah itu baru manusia mempelajari, oh ini ada patahan-patahan di bawah bumi ini. Dan saudara tahu ya, kalau saudara membangun rumah, kenapa rumah kadang-kadang bisa mahal sekali? Rumah bisa mahal sekali karena fondasinya mahal. Kenapa fondasinya harus mahal? Karena fondasi itu harus berdiri di atas batu karang. Ingat, Tuhan Yesus berikan perumpamaan. Orang yang mendirikan rumah di atas batu karang dengan orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Dan itu terjadi loh hari ini. Orang yang mau murah dengan bangunan rumahnya, mereka mendirikan rumah di atas pasir. Sehingga ketika nggak usah gempa bumi, air tanah mengalir di bawah pasir itu dan menyeret pasir tadi diseret untuk pindah tempat. Apa nggak rumah ini anjlok ke bawah? Karena tempat duduknya sudah nggak ada. Saya selalu mengingatkan pada saudara, hal teknologi adalah hal paling gampang di dunia. Karena logikanya itu mudah kita pahami. Sangat logis. Kalau saudara mendirikan rumah saudara di atas batu, batu itu tidak mungkin digeser oleh air tanah. Air tanah kenapa bisa bergeser? Karena disedot oleh orang sebelah sana. Orang sebelah sana membuat sumur bor yang dalam dan mereka sedot pakai pompa yang besar dan air tanahnya ngalir ke sana, kesedot di sini yang ambruk rumahnya. Jadi kalau saudara lihat dia berdiri di atas batu karang, nggak ada yang bisa menggeser. Makanya rumah di atas batu karang itulah yang kokoh. Dan batu karangnya di mana? Tidak di permukaan. Saudara tahu bahwa Bandung ini adalah sebuah cekungan. Bandung ini sebuah cekungan, mangkok Bandung ini. Makanya dulu ada tempat yang namanya, sekarang namanya Jalan Situ. Dulu Situ Aksan. Daerah-daerah itu ada daerah-daerah Danau Bandung yang sudah kering. Dan Danau Bandung yang sudah kering ini ditimbun dan mengalami timbunan secara alamiah. Timbunan-timbunan ini semuanya bukan batu karang. Jadi batu karangnya di mana? Jauh di dalam. Makanya harga rumah mahal karena fondasinya harus dalam. Oke, saudara yang sudah punya rumah di atas batu karang, saudara merasa aman. Karena apa? Tidak mungkin ambles, betul. Tapi bagaimana dengan gempa? Karena batu karang itu akan digoyang oleh gempa. Saudara bisa taruh
pot bunga atau gelas di atas meja. Lalu saudara goyang meja itu. Nanti pot bunga itu jalan, duk, bruk. Atau gelas tadi duduk jalan jatuh. Karena apa? Karena dia di atas meja yang kokoh, tapi dia goyang. Bagaimana kalau disatukan? Oke, disatukan. Jadi si pot tadi dilem di atas meja. Si gelas dilem di atas meja. Goyang. Tidak bisa lepas, memang betul. Tapi coba kalau goyangannya keras sekali. Sampai mejanya pun terbanting. Semua akan ikut hancur. Jadi kalau saudara lihat di sini, tanda-tanda zaman ini sudah begitu jelas. Saudara mau lihat dari mana? Dari alam, dari kondisi situasi ekonomi dunia, saya sudah pernah khotbahkan tentang itu, ekonomi dunia. Saya sudah pernah khotbahkan tentang politik dan perang dunia, Ukraina, Rusia, dan sebagainya. Sudah pernah dibahas semua. Dan semua itu menandakan bahwa kita sudah di ujung dari akhir zaman. Lalu dikatakan pada ayat 30, demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Jadi tanda dari akhir zaman itu seperti zaman Lot. Akan terjadi segala sesuatu yang sifatnya mendadak dan tidak bisa dideteksi oleh kepandaian manusia. Oleh sebab itu harus hati-hati. Itu dikatakan hal yang kelak terjadi pada akhir zaman, pada saat anak manusia menyatakan dirinya. Kita baca selanjutnya Sefanya 1 ayat 14 sampai dengan 18. Sefanya 1 ayat 14 sampai dengan 18. Sefanya 1 ayat 14 sampai dengan 18. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu, sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam, hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Aku akan menyusahkan manusia, sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka seperti tai. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan. Dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya. Sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Tahukah saudara bahwa kuasa kegelapan berusaha mengalihkan isu? Pengalihan isu itu adalah ilmu dari kuasa kegelapan. Supaya orang tidak lagi membahas tentang satu kasus yang saat ini masih menjadi perhatian seharusnya dari masyarakat, orang dipindahkan ke isu yang lain. Ke pertengkaran antara penyanyi ini dengan yang lain, itu peralihan isu. Dan saudara tahu bahwa kuasa kegelapan itu ahlinya dalam mengalihkan isu. Isu apa yang dialihkan? Perhatian saudara dan saya, gereja Tuhan yang harusnya saat ini nih, dalam masa-masa 100% perhatiannya pada menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali, dialihkan isunya. Kemana? Dialihkan isunya ke masalah ekonomi. Masalah nggak punya uang. Orang kalau nggak punya uang itu stresnya berat. Dan kondisi stres yang berat seperti itu bisa membuat orang salah berpikir. Orang tidak lagi berpikir tentang akhir zaman. Orang berpikir tentang hari ini saya nggak bisa makan. Saya nggak bisa makan hari ini. Mau gimana? Mau mikir tentang akhir zaman yang masih belum tahu kapan itu. Atau mau mikir hari ini tentang kondisi nggak bisa makan. Lalu orang diajak untuk melihat bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan adalah hoax. Adalah suatu hal yang bohong. Ada suatu hal yang tidak benar. Sehingga orang mulai mengabaikan akan Tuhan. Mulai mengabaikan keberadaan Tuhan. Orang-orang yang tadinya sungguh-sungguh beriman, saudara jangan mengira bahwa sekarang ini orang itu memang harusnya orang semakin beriman. Tapi Tuhan Yesus katakan, nanti kalau aku datang ke dunia, adakah aku menemukan iman? Berarti apa? Iman itu suatu barang yang langka nantinya. Karena orang-orang yang beriman, nanti saya akan khotbahkan di satu waktu, di satu tempat nanti di dalam, ya saya diminta untuk khotbah di bawah renungan sih, bukan khotbah. Di antara hamba-hamba Tuhan ya, persekutuan doa hamba-hamba Tuhan nanti ini.
saya akan memberitahukan bahwa yang paling sering kali menipu soal iman adalah seorang hamba Tuhan. Kenapa? Sebagai seorang hamba Tuhan yang dilihat oleh banyak orang, dilihat oleh jemaatnya, dia tidak boleh tampil sebagai orang yang tidak beriman atau kurang beriman. Padahal kondisi keimanan seseorang itu terjadi begitu saja, tergantung dari kondisi apa yang mempengaruhinya. Kuasa kegelapan sekali lagi mempengaruhi orang itu. Dengan apa? Dengan memancing tidak untuk berbuat dosa. Seorang hamba Tuhan tidak mesti dipancing untuk berbuat dosa, tapi dipancing untuk resah, untuk bingung, untuk takut tentang apa? Tentang keuangan. Bagaimana ini? Baru pertengahan bulan sudah nggak punya makanan di rumah, nggak punya beras, nggak punya ini itu. Bagaimana? Dan kondisi ini membuat si hamba Tuhan ini stres. Dan dalam kondisi stres ini iman jadi turun. Kondisi imannya turun, apa hamba Tuhan itu akan mengakui di depan mimbar, berkhotbah. Saudara-saudara tahu bahwa saya adalah seorang hamba Tuhan yang saat ini tidak punya iman. Akan gitu? Tahukah saudara bahwa saat ini saya sedang tidak beriman sama Tuhan? Apa akan mengaku gitu? Oh enggak. Seorang hamba Tuhan ya harusnya ya penampilannya adalah penampilan orang yang beriman. Jadi harus seolah-olah, kalau istilah saya adalah cosplay. Oh ya, cosplay. Cosplay jadi memainkan peran. Memainkan peran menjadi ya tokoh anime gitu ya. Anak-anak muda kan sering kali main cosplay. Sekarang cosplaynya jadi apa? Cosplay jadi hamba Tuhan. Jadi gimana? Ya harus saya beriman. Ada masalah, ada krisis dalam hidupmu, jangan takut. Tuhan akan menolong kamu. Dia bisa ngomong begitu. Tapi hatinya sungguh percaya tidak bahwa Tuhan bisa menolong dia. Nah, kondisi ini yang mengalihkan pandangan hamba Tuhan itu, dan banyak orang percaya dari akhir zaman. Sehingga udah deh, nggak usah ngomongin akhir zaman. Sekarang ngomongin perut gua aja hari ini nih belum makan. Memang sih perutnya belum makan hari itu. Harusnya ya, kalau dia beriman, dan dia sangat percaya, super percaya, sangat percaya, luar biasa percaya akan kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu. Ketika dia belum makan, dia nggak punya makanan, nggak punya uang dan sebagainya, apa yang dia lakukan? Dia berlutut di hadapan Tuhan, menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, aku lapar. Tuhan, aku tidak bisa memberi nafkah kepada istri dan anak-anakku. Tuhan, aku kekurangan. Tuhan, bicara sama Tuhan. Jangan mau dialihkan pandangan kita sehingga membuat iman kita ini gugur di tengah jalan. Hati-hati loh. Ini khususnya ya, hamba Tuhan bisa seperti itu. Apalagi jemaat. Apa yang saudara paling takutkan di dunia ini? Apa yang saudara paling takutkan di hidup saudara? Kalau saudara paling takut sama penyakit, sehingga saudara selalu ya 3 hari sekali PCR. Hidung saudara sampai besar sekali ya, sampai nggak usah di PCR lagi, itu ya, petugasnya sudah dengan cepat bisa melakukannya. Tenggorokan saudara sudah hafal. Saudara tiap kali, wah luar biasa menjaga kesehatan saudara karena saudara takut ini. General check up seminggu sekali, general check up. Karena takutnya kemarinnya itu kondisi badan saya baik semua. Tapi minggu ini siapa tahu nggak baik, saya jadi general check up lagi. Mumpung saudara kaya, saudara punya seperti apa yang saudara takutkan? Kesehatan. Maka itu yang bisa dipakai untuk mengalihkan isu. Kuasa kegelapannya akan mengalihkan isu. Saudara tidak lagi mempersiapkan diri saudara untuk akhir zaman. Saudara tidak lagi mempersiapkan diri saudara untuk kedatangan Tuhan. Karena saudara bingung bagaimana caranya supaya bisnis saya ini jalan. Bagaimana caranya supaya toko saya laku? Hati-hati, itu pengalihan isu dari kuasa kegelapan. Saya ingatkan, akhir zaman ini sedang berjalan mendekati pada akhirnya. Sefanya 1 tadi yang kita sudah baca ayat 14. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Kata kuncinya adalah cepat sekali. Dan ternyata benar. Seperti gempa bumi Cianjur.
terjadinya sangat cepat sekali. Sebagian orang tidak sempat melarikan diri keluar dari rumah dan rumah itu hancur, menimpa mereka dan mereka mati di situ. Ada kejadian-kejadian ajaib di mana ada anak yang ternyata tertutup dengan timbunan itu dan selamat dan sebagainya, ada. Tapi mayoritas itu mati di bawah timbunan, mati di bawah longsoran. Saudara bisa bayangkan sebuah warung yang sedang banyak pembelinya, tiba-tiba tanah itu longsor, rut, dan warung itu hilang. Warung itu hilang sama sekali. Saudara bisa bayangkan itu. Saudara mungkin nggak kebayang bagaimana ya orang tertimbun. Saya pernah berada di satu tempat bersama dengan teman-teman saya dan kaki saya masuk ke dalam sebuah kayak lumpur, kayak kolam kotor gitu. Apa kubangan air. Dan ketika saya mau mencabut kaki saya dan melangkah keluar dari sana, tahukah saudara, bukannya makin keluar, makin ke dalam. Itu yang dikenal dengan satu kolam yang pasirnya menghisap orang. Semakin saya bergerak, semakin saya turun, masuk ke dalam. Dari cuma setinggi mata kaki saya sampai ke lutut. Makin saya panik, makin pengen cepet-cepet, saya ngerasa saya bisa ngelangkah itu, makin naik posisi si pasir tadi atau si lumpur tadi, dan saya makin masuk ke dalam. Untung saya tidak sendirian, saya bersama dengan teman-teman, sehingga teman-teman melemparkan tali dan batang kayu ya untuk menarik saya. Tapi ini adalah satu kondisi yang membuat kita itu terjebak dalam situasi yang mengerikan. Saudara bisa bayangkan kalau saudara tiba-tiba lagi anak-anak di warung, ngopi di situ dan tiba-tiba longsor. Saudara merasa, oh saya bisa keluar dari longsor ini. Ternyata tidak bisa. Dan ternyata tenaga saudara makin habis. Setelah tenaga saudara habis, saudara apa yang terjadi? Lelah. Setelah lelah, apa yang terjadi ya saudara? Ya mungkin baru ditemukan sudah dalam kondisi meninggal 2-3 hari kemudian. Ini yang artinya disebutkan di sini dengan cepat sekali. Hari Tuhan itu pahit. Pahlawan pun akan menangis. Saudara tahu pahlawan? Pahlawan itu adalah orang yang gagah perkasa, yang sudah berhasil memenangkan peperangan, itu pahlawan. Kalau dia baru mau maju perang, bukan pahlawan. Itu baru tentara biasa. Tapi kalau dia sudah perang dan dia berhasil memenangkan peperangan, itu dia pahlawan. Pahlawan ini kan bukan orang cengeng, tapi di sini dikatakan pahlawan pun akan menangis. Jadi kondisi seperti itu kondisi yang sangat mengerikan. Saya membayangkan ada beberapa orang menginginkan melihat ketika gereja Tuhan diangkat ke awan-awan pada akhir zaman. Ya, itu pasti satu peristiwa yang sangat dahsyat, sangat indah. Tapi mungkin ya, lebih baik meninggal di hari-hari sekarang ini sebelum hari kehancuran dunia ini terjadi. Sebab apa? Sebab pada hari itu pahlawan pun akan menangis. Kalau hari ini memang banyak persoalan, banyak masalah, tapi jauh lebih baik kalau meninggal masih bisa di rumah duka, masih bisa relasi teman, keluarga masih bisa datang, masih bisa upacara tutup peti, masih bisa katakanlah ibadah untuk dikuburkan nanti, masih bisa. Tapi coba kalau pada zaman itu, pada zaman ketika semuanya sudah dihancurkan, boro-boro saudara mau ibadah tutup peti, yang nutup peti itu sudah mati duluan. Itu mengerikan loh. Saya bayangkan ini sungguh mengerikan. Dan ini waktunya sudah tidak lama lagi. Kalau saudara tahu ya, kitab Sefanya ini ditulis kurang lebih tahun 624 sebelum Masehi. Kitab Sefanya ini tahun 624 sebelum Masehi. Jadi berapa tahun? 2600 tahun yang lalu. Dan 2600 tahun yang lalu bahasanya begini, sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu, sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Jadi apalagi hari ini coba. Ini 2600 tahun yang lalu sudah dekat. Apalagi sekarang sudah super dekat. Kalau Sefanya masih hidup nih. Sefanya suruh nulis lagi. Mungkin dia bahasanya gini, sudah super sangat dekat hari Tuhan ini. Udah gak ada waktu lagi. Itu sebabnya saya katakan, bagi saudara yang belum bertobat, sekarang waktu-waktu terakhir untuk bertobat. Karena kita tidak tahu waktunya kapan akan datang. Seperti
gempa bumi Cianjur yang terjadi. Nggak ada seorang pun yang tahu. Hari kegemasan hari itu ayat 15. Hari kesusahan dan kesulitan. Hari kemusnahan dan pemusnahan. Hari kegelapan dan kesuraman. Hari berawan dan kelam. Nggak ada satu bagian pun yang indah. Semuanya adalah susah, sulit, kemusnahan, kegelapan. Semuanya itu adalah kondisi-kondisi yang sangat buruk. Ayat 16. Hari peniupan sangkakala. Tahukah saudara, hari peniupan sangkakala itu artinya apa? Artinya itu adalah hari di mana instruksi untuk melaksanakannya itu dilakukan. Ketika sangkakala ditiup, itu instruksi untuk melakukannya, melaksanakannya. Jadi sebelum sangkakala ditiup, sangkakala masih dipegangi sama malaikat-malaikat, itu belum waktunya. Tapi kalau sudah sangkakala dipasang di mulutnya malaikat tadi dan malaikat ini meniup sangkakala, itu sudah waktunya. Sebentar lagi sudah terjadi semuanya. Karena itu adalah instruksi untuk melakukannya. Hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Pekik tempur itu adalah awal mulai peperangan. Saudara kalau nonton preman pensiun ya, itu sebelum berkelahi, salam olahraga, itu sudah berarti sudah mau berantem itu. Sudah ada salam olahraga itu. Bukan salam olahraga seperti pembaca berita di TV, bukan. Salam olahraga berarti itu preman-preman itu sudah mau berantem. Kalau sudah nonton preman pensiun 7 yang hampir selesai ini. Hampir habis nih preman pensiun 7. Pendek-pendek serialnya mereka tuh. Padahal bagus ya. Nah, pekik peperangan ini berarti apa? Sudah nggak bisa ditahan. Semua tentara tuh maju semua. Artinya semua hal bencana yang akan terjadi betul-betul terhadap kota-kota yang berkubu. Berkubu itu artinya apa? Kota-kota yang punya benteng, bukan kota-kota yang telanjang. Kota-kota yang punya benteng. Kota-kota yang kuat pertahanannya. Ayat 17. Aku akan menyusahkan manusia, sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Jadi betul-betul kondisi itu akan menyusahkan manusia. Tidak ada yang menyenangkan. Kenapa? Karena mereka sudah berdosa. Loh, kita juga berdosa kan? Sama seperti orang dunia lainnya. Masalah bedanya di mana? Kita bertobat. Kita bertobat menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dan kita mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hidup sesuai dengan firman Tuhan ini otomatis kita sudah menyiapkan diri untuk akhir zaman. Sehingga dikatakan di sini, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan, darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka seperti tai. Apa maksudnya? Artinya ini perut mereka itu terbuka, terbongkar sama sekali, hancur. Saya pernah lihat foto orang yang mati gara-gara bom bunuh diri. Salah satu bagiannya adalah dari leher sampai ke perutnya. Mungkin karena tulang-tulang rusuknya itu masih kuat gitu ya, sehingga tidak hancur kena bom bunuh diri yang dibawa di tas depannya ini. Yang hancur itu apa? Ya perutnya lah. Pasti hancur karena di depan saudara, kalau saudara pegang perut saudara, nggak ada tulang rusuknya loh perut ini. Kalau saudara punya tulang rusuk di perut saudara, itu saudara mesti ke dokter. Berarti saudara aneh, saudara mungkin alien atau inhuman, saudara nggak tahu salah satu. Pasti saudara adalah makhluk aneh. Tulang rusuknya di samping, perutnya di depan. Dan ini hancur sama sekali. Dan ini terbuka seperti yang digambarkan di sini. Artinya apa? Secara fisik orang itu hancur. Bukan mati normal, kena COVID. Kena COVID, mati. Itu masih dikubur. Masih bisa upacara tutup peti dari jarak jauh. Masih boleh diantar sama saudara-saudaranya semua pakai APD dan sebagainya ya. Pakai semua, pakai jas hujan dan sebagainya meskipun tidak hujan ya. Ini COVID ini memang bikin kita gila ya. Kita tuh jadi pakai jas hujan meskipun tidak hujan. Dokter-dokter pakai jas hujan meskipun tidak hujan di dalam tempat prakteknya. Agak aneh memang. COVID ini memang bikin orang gila. Baru soal COVID. Serial SBB ini nggak tahu ada keluaran baru nggak ya. Ya tiap tahun ya COVID juga pengen jualan kan ya. Jadi dia keluarkan baru.
Saudara sudah di booster berapa kali? Ada yang ketakutan, yang hobinya booster. Ada keluarga saya itu satu tuh hobinya booster. Jadi kalau mau di mana saja, kamu sudah berapa kali? Oh, sudah nggak tahu berapa kali. Pokoknya booster lagi. Hobinya booster. Ya. Jadi seperti di sini digambarkan kehancuran, darah mereka tercurah. Betul-betul ini adalah kematian secara hancur. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan. Mungkin orang itu kaya, punya emas atau perak, tapi bisakah mereka diselamatkan? Tidak bisa diselamatkan. Mereka bisa nggak ditolong? Tahun 2020 kemarin, ketika COVID baru mulainya ya, saya tahu banyak orang-orang yang kaya itu meninggal dunia gara-gara COVID, padahal mereka kaya. Mereka ketika ada masalah sakit, cancer, masalah sakit yang lain, mereka masih bisa keluar negeri untuk berobat karena mereka kaya. Tapi ketika COVID, nggak tahu kenapa kok mereka nggak bisa berobat ya. Ya memang sudah waktunya lah. Ya mereka. Dan orang kaya tadi dikuburkan dengan kondisi yang sangat-sangat tidak seperti orang kaya. Kalau orang kaya dikuburkan kan peti matinya juga peti mati yang jati, yang wah harganya mahal dan sebagainya kan ya. Ini peti matinya kaleng kerupuk kayak gitu. Dan nggak ada yang lihat tuh. Saudara-saudaranya, keluarganya juga nggak ada yang boleh lihat. Pada tahun 2020 kemarin. Kalau sekarang masih lumayan, masih bisa lihat. 2020 nggak ada yang boleh lihat. Dikuburkannya di mana juga, pokoknya di situlah, daerah situ. Nggak tahu yang mana. Saudara datang ke kuburannya, misalnya mereka-mereka yang masih nyembayangi kuburan, pakai hiyo datang ke kuburan, papa, mama. Padahal yang bukan papa, mama, ini bapak siapa nggak tahu yang di dalamnya. Kacau, memang kacau kok. Ini kondisi sudah mulai kacau. Tidak bisa diselamatkan oleh emas dan perak. Pada hari kegemasan Tuhan, dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya. Sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Orang berpikir, nggak mungkin Tuhan begini. Nggak mungkin. Karena Tuhan itu kan baik. God is love. Benar. Itu nggak salah, God is love. Tapi Allah itu juga adalah Allah yang tidak bisa kompromi dengan dosa. Saudara jangan lupa itu. Allah sangat mengasihi Adam dan Hawa. Sangat sayang pada Adam dan Hawa. Tapi ketika Adam dan Hawa berdosa, mereka diusir dari Taman Eden. Mereka diusir dari Taman Eden. Dan apa sih dosanya Adam dan Hawa? Apa sih? Makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Aduh Tuhan, makan buah juga cuma satu, nggak sampai 1 kilo Tuhan. Apakah itu bukannya dosa kecil Tuhan? Dosa abu-abu lah Tuhan. Masa Tuhan yang penuh kasih nggak mengampuni Adam dan Hawa? Diusir mereka. Mulai dari saat itu penderitaan menjadi warna hidup manusia. Ketika Adam dan Hawa ada di dalam Taman Eden, nggak pernah Tuhan mengatakan kamu akan melahirkan dengan sengsara. Sekarang kamu keluar di Taman Eden. Kamu akan melahirkan dengan sengsara, tapi kamu akan birahi dengan suamimu. Dan mereka yang mencari uang, suami-suami yang mencari uang, kamu akan mencarinya dengan setengah mati dan hasilnya nggak ada. Kadang-kadang kita tuh mengumpulkan uang seperti di dalam karung yang ada lobangnya. Jadi dibawa pulang, udah habis. Belum sampai rumah, sudah habis. Dipotongi sama bagian bendahara kantor. Ayo kamu kan kemarin utang. Ya, kemarin kamu utang kan, ayo potong. Kamu kemarin cicilan rantang panci belum bayar, ayo. Sampai di rumah istrinya bilang, loh cuma segini. Iya mah, ini potongannya ini terlihatnya tulisan surat segini. Istrinya mau marah nggak bisa. Memang uang tadi bukan buat istri mudanya si suami ini, tapi memang buat potongan-potongan itu. Jadi manyun aja di pinggiran rumah istrinya. Oh gimana coba uang cuma segini, uang cukup aja mungkin belum tentu sebulan bisa cukup, apalagi uang cuma segini. Wah terlalu banyak penderitaan. Kok Tuhan tega sih? Saya beritahu kalau Tuhan tega mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Adam dan Hawa itu ciptaannya Tuhan secara langsung, dari tangannya Tuhan langsung. Sangat-sangat apa ya? Buat Tuhan itu sangat penting Adam dan Hawa itu. Itu saja diusir dari Taman Eden, apalagi manusia zaman sekarang.
Tuhan tidak menyayangkan manusia zaman Nuh untuk semuanya dibunuh dengan air bah. Manusia-manusia Sodom dan Gomora semua dihancurkan oleh Tuhan. Itu semua simulasi, saya kasih tahu pada saudara. Peristiwa besarnya adalah kehancuran dunia. Orang berpikir, gimana ya kalau kita tidak tinggal di dunia, kita tinggal di planet lain. Orang mencoba cari planet-planet lain. Orang mencoba bagaimana bisa nggak tinggal di bulan. Orang bisa nggak tinggal di planet yang kira-kira punya gravitasi yang mirip-mirip dengan dunia. Punya O2 yang mirip-mirip dengan dunia dan sebagainya. Itu semua cuma ada di film Marvel. Nggak ada, saya beritahu pada saudara, nggak ada universe yang lain. Saya suka Marvel dan saya suka ada universe yang lain karena itu khayalan juga kan, buat kita nonton kan kayak iya seandainya ada universe yang lain. Loki saja bisa pindah-pindah universe, masa saya nggak bisa pindah universe masuk di portal? Ya saudara nggak nonton Marvel nggak tahu lah itu. Udah nggak usah dibahas lah. Preman pensiun aja kita bahas. Nah ini adalah satu hal yang dijelaskan oleh firman Tuhan di sini. Kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Jadi God is love, betul. Karena love-nya God itu, maka ada Yesus yang naik ke atas kayu salib menebus dosa setiap orang yang mau percaya kepadanya. Itu love. Tapi setelah itu tiba masanya, waktu yang habis untuk dunia ini yang masih hidup dalam dosa, yang menolak Tuhan Yesus. Karena macam-macam sebab, ya habis gimana? Saya dihalang-halangi oleh teman saya dihalang-halangi oleh pacar saya dihalang-halangi oleh orang tua saya. Ingat, surga ini bukan masalah rombongan. Saya beritahu pada saudara, surga ini masalah perorangan. Ada orang yang akan diangkat, ada orang yang akan ditinggalkan. Padahal mereka tidur satu ranjang, yang satu diangkat, satu ditinggalkan. Jadi ini masalah perorangan. Jadi ketika saudara beribadah, dengar firman Tuhan seperti ini, maka saudara sedang mempersiapkan diri pribadi saudara. Coba saudara bantu saya mempersiapkan teman saudara, atau membantu saya untuk mempersiapkan pasangan hidup saudara, untuk mereka semua siap masuk surga. Coba. Sulitnya luar biasa. Ngajak orang untuk benar, itu sulit. Ngajak orang untuk tidak benar, itu mudahnya luar biasa. Untuk orang itu sungguh-sungguh ibadah, sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh hidup sesuai dengan firman Tuhan. Setengah mati susahnya. Tapi kalau mau ngajak orang rusak, sangat gampang. Sangat mudah sekali. Saya dulu rusak gara-gara pengaruh teman-teman. Teman-teman saya mengajak saya rusak. Mudah sekali saya diajak rusak, ya rusak, nggak masalah. Tapi ketika saya diajak bertobat, sulitnya luar biasa. Itu adalah proses yang luar biasa. Tapi setelah saya mengerti, oh Tuhan, ini Tuhan. Saya beruntung karena saya punya Kristus. Saya beruntung karena saya berada pada barisan yang akan diselamatkan. Dan saya tidak akan pernah mau meninggalkan barisan ini. Saya akan selamat sampai ke dalam surga kelak. Karena hari ini setan iblis masih menggoda kita. Masih memindahkan perhatian kita. Hati-hati. Sekali lagi saya ingat kepada saudara, jangan biarkan kuasa setan iblis memindahkan perhatian saudara akan surga, akan akhir zaman, akan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Tidak lama lagi kok, tidak lama lagi. Sungguh-sungguh tidak lama lagi. Dan ini adalah satu hal yang perlu saya sampaikan pada kita semua. Hari Tuhan sudah dekat. Dikatakan tadi datangnya cepat sekali. Seperti apa hari Tuhan itu? Kalau kita lihat di sana. Hari Tuhan itu pahit, dikatakan. Saya ulangi sedikit. Pahlawan pun akan menangis. Hari Tuhan itu adalah hari kegemasan. Kalau saudara baca New International Version ayat 15. Dari Sefanya 1 ayat 15, New International Version dikatakan a day of wrath. Artinya hari kemarahan. Hari kemurkaan. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan hari kegemasan. Kegemasan kan kayak saudara gemas sama pasangan saudara. Gemes gitu, pipinya dicubit sama. Bukan kayak gitu, itu gemes mesra. Bukan itu. Tapi hari kemarahan. Hari kemurkaan.
Hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman. Ayat 15. Hari berawan dan kelam. Ayat 16. Hari Tuhan itu hari peniupan sangkakala. Pemberi tanda. Tanda berakhirnya segala sesuatu di muka bumi dan alam semesta ini. Hari pertempuran terhadap siapa? Terhadap negara-negara yang kuat adidaya, siapapun juga yang ada. Mereka saat ini di Eropa tidak lagi sedang semuanya bertempur secara senjata. Senjata militer, enggak. Yang senjata militer cuma Rusia sama Ukraina. Tapi yang lain bertempur secara ekonomi. Karena kondisi mereka di mana pertempuran ya Rusia Ukraina ini menyetop semua supply makanan, minyak dan sebagainya ke dataran Eropa. Yang perang itu mereka berdua, tapi yang sengsara banyak negara di Eropa yang sengsara. Nungguin kapan sih lu damainya? Udahlah, damai dulu lah, kirim dulu supply buat kami. Nggak kunjung damai. Enak saja damai. Gua sudah, kalau perang itu saling dendam ya jadi. Padahal Tuhan bilang, tempeleng pipi kanan, berikan pipi kiri. Boro-boro kalau perang seperti itu. Masih diliatin pipinya aja sudah keluarkan pistolnya. Kamu mau nempeleng saya ya? Ini pistol. Ayat 17. Tuhan akan menghukum semua manusia di dunia. Dan ayat 18. Harta dunia tidak dapat menyelamatkan manusia. Pada hari Tuhan yang penuh dengan penghukuman atas dunia dan atas manusia. Lukas 17 ayat 31 dan 32. Lukas 17 ayat 31 dan 32. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya, dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Ada peristiwa kemarin di gempa Cianjur. Orang itu sudah selamat loh. Dia lihat rumahnya belum roboh. Dia sudah selamat keluar. Tapi dia pikir, aduh, saya punya barang-barang masih di dalam. Saya masuk lagi mau ngambil. Pada waktu ngambil tuh ada gempa susulan. Grek sedikit, brok. Rumahnya ambruk. Itu sebabnya Tuhan katakan di sini. Pada ayat 31 dan 32. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah. Di atas rumah itu di atas sotoh rumah. Saudara masih ingat kata sotoh rumah itu kok kayak peristiwa Daud ya? Iya memang betul. Zaman dulu itu semua rumah-rumah orang-orang Yahudi rata-rata atapnya itu datar. Makanya Daud bisa berjalan-jalan di atas sotoh. Dan orang lumpuh, orang sakit yang diturunkan dengan kain bersudut 4 oleh teman-temannya di atas sotoh rumah itu diturunkan di depan Tuhan Yesus untuk disembuhkan. Itu semua karena datar, sama. Pada saat itu mungkin sedang di peranginan di atas rumah. Dan barang-barangnya ada di dalam rumah. Janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang. Janganlah ia kembali. Karena pada waktu itu akan berlangsung sangat cepat. Kalau kamu kembali, kalau kamu ambil barang, itu kamu akan terlambat. Apa sih yang dipikirkan kok ngambil barang? Emangnya nanti di surga kamu akan perlu barang itu? Saya sampai mikir, saya liatin barang-barang saya. Apa ya? Kalau seandainya ada orang tanya, Andri, apa barang yang paling kamu butuhkan saat ini? Dari barang yang kamu miliki ini apa yang kamu butuhkan? Saya lihat coffee maker saya lihat persediaan kopi-kopi saya lihat buku-buku saya, buku-buku filsafat, buku-buku teologi saya lihat uang saya yang nggak seberapa ada di amplop, saya lihat barang-barang saya lihat ada souvenir-souvenir saya,
Souvenir, ya souvenirnya tentang James Bond lah ya, saya ngaku lah pada saudara ya. Souvenirnya tentang James Bond, saya punya souvenir tentang James Bond. Juga souvenir tentang The Beatles saya punya ya. Saya punya jigsaw puzzle gambar The Beatles dan sebagainya. Kemarin ada yang ngasih pada saya ya hadiah ulang tahun itu juga The Beatles ya. Yellow Submarine itu ya. Itu saya suka banget karena saya belum punya itu. Nah, melengkapi itu. Mana yang kamu sayangi dari semua ini? Tentu saja barang aja dulu nih, nggak usah istri atau anak, barang aja dulu. Mana kira-kira yang akan kamu selamatkan kalau terjadi sesuatu? Hari Tuhan datang, kira-kira kamu akan bawa yang mana? Saya mikir-mikir, apa di surga saya akan suka sama James Bond ya? Apa di surga saya akan suka sama Elvis Presley ya? Atau The Beatles? Atau saya akan baca buku teologi ya di surga? Apa di surga saya akan minum kopi ya? Ada kopi nggak sih di surga? Itu satu pertanyaan penting itu sebetulnya. Ada nggak ya? Apa di surga saya ingin seperti saya saat ini di dunia? Oh ternyata berbeda. Ketika saya di surga saya menjadi manusia surga yang sangat berbeda dengan manusia duniawi. Lalu buat apa saya bawa barang-barang ini? Coba saudara tes diri saudara masing-masing di pulang rumah ya. Barang-barang aja, jangan orang, barang aja. Barang apa yang saudara kira-kira menurut saudara paling berharga buat saudara? Emas, berlian, atau apa? Yang kira-kira nanti kalau Tuhan Yesus datang mau saudara bawa? Kalau jawabannya nggak ada lah. Kalau Tuhan Yesus datang ya sudahlah, saya berangkat aja. Kalau gitu buat apa saudara mengumpulkan barang-barang itu? Buat apa saudara mengumpulkan barang-barang itu? Saya punya sepatu sudah 6 ini. Ini satu keluar yang paling baru 7 jadinya. Saya mau beli lagi. Buat apa coba? Toh nanti saudara tinggalkan semua. Buat apa? Buat apa saudara simpan semua itu? Buat apa saudara menyimpan hal yang tidak bermanfaat? Ketika nanti saudara diangkat ke awan-awan. Kan masih nanti Pak Andri. Ya tapi masih nanti kan semuanya hilang semua. Nggak usah diangkat ke awan-awan. Saudara meninggal dunia saja, saudara sudah tidak bawa apa-apa dan buat siapa semua itu? Tumbler kesayangan saudara akan dipakai oleh orang lain. Saya punya tumbler kesayangan hilang di sebuah mall. Hilang di sebuah mall dan sekarang lagi dipakai sama orang itu sampai saya kesel banget itu. Gitu kan? Buat apa? Ya itu tapi satu pelajaran buat saya. Nanti semuanya punya lu itu semua sabuk. Sekarang sudah pakai sabuk nggak? Celana saudara. Itu akan dipakai sama orang lain loh nanti. Semua yang saudara miliki ini akan dilepas dari badan saudara. Lalu buat apa mengumpulkan? Lebih baik saudara mengumpulkan harta di surga. Yang Tuhan Yesus bilang, di sana tidak ada ngengat, tidak ada pencuri. Sekarang ada orang-orang yang hobinya numpuk surat tanah. Surat tanahnya di mana-mana loh. Malah kemarinnya ada teman saya yang suka ngumpulin surat tanah. Dia bilang, Dri bisa tolong bantuin nggak sih jual tanah ini? Ini tanah di mana? Kamu sudah pernah lihat belum? Belum, coba survei dulu. Tanahnya aja belum pernah dilihat. Setelah dia lihat, tanah saya sudah terkurung sama pabrik-pabrik di tengah jadinya. Ya mana laku lah. Kecuali kamu jual sama pabrik itu. Buat apa coba? Buat apa orang mengumpulkan harta di dunia ini kalau saudara punya pikiran tentang akhir zaman dengan benar? Lalu dikatakan, ingatlah akan istri Lot, ayat 32. Ini ayat yang singkat sekali. Ingatlah akan istri Lot. Ngapain Tuhan? Sama istri sendiri saja saya suka lupa. Masa istri Lot saya suruh ingat-ingat, kenal juga enggak saya? Kayak gitu. Bukan itu maksudnya. Maksudnya ingatlah peristiwanya istri Lot. Bagaimana istri Lot meninggalkan Sodom. Dan dikatakan, lari kamu, lari ke Zoar. Lari, jangan noleh ke belakang. Kenapa kok tidak boleh noleh ke belakang? Noleh ke belakang itu menghambat. Menghambat larinya dia. Coba saudara sekarang lari dengan cepat. Hitung dari titik ini ke titik ini berapa menit saudara lari. Oke, sekarang kembali lagi lari. Tapi sambil melihat ke belakang. Pasti lebih lama. Mungkin malah jatuh saudara. Istri Lot nggak bisa dong noleh ke belakang sambil lari. Dia noleh ke belakang dan dia menjadi tiang garam. Apa artinya?
Orang yang menyayangkan sesuatu di masa lalunya ini, orang yang menyayangkan hartanya yang ada dia miliki dan sebagainya. Istri Lot ini orang kaya loh, saudara, jangan kira mereka nggak kaya. Adanya mereka berpisah dari Abraham karena sama kayanya. Abraham kaya, Lot kaya. Ternaknya banyak. Berantemlah si gembala-gembala mereka, rebutan rumput, padang rumput. Makanya mereka misah. Jadi Lot ini orang kaya. Tapi ketika lari dari Sodom, apa yang dia bawa? Ya bajunya dibawa. Boro-boro koper, enggak bawa. Enggak bawa dia. Enggak bawa apa-apa. Ya baju yang melekat di badannya Lot itu saja. Seperti itulah ketika kita meninggalkan dunia ini. Saudara enggak bawa apa-apa loh. Dan jangan memikirkan sesuatu yang ada di dunia ini. Nanti gimana? Tuhan, kalau saya diangkat ke awan-awan sekarang nih Tuhan. Ketika Tuhan Yesus datang, saya diangkat ke awan-awan. Nanti anjing saya si Bobol tuh siapa yang ngasih makan Tuhan? Jangan dipikirin. Dan saudara juga tidak bisa bawa peliharaan saudara. Untung peliharaan saya Burhan sudah nggak ada. Coba masih ada, saya aduh Tuhan ada Burhan, kasihan nggak ada yang ngasih makan gitu kan. Nggak ada. Ingat, fokus kepada surga, fokus kepada akhir zaman ini. Jangan sampai diinterupsi atau dialih isukan oleh orang lain, oleh kuasa kegelapan. Peristiwa pengangkatan yang akan terjadi, gereja Tuhan, itu akan terjadi dengan sangat cepat. Ayat firman Tuhan mengatakan dalam sekejap mata. Sekejap mata itu berapa lama sih? Kalau saudara kejap mata itu, ngejapkan mata kan cuma sebentar. Kalau saudara lama ngejapkan mata, nutup matanya lama, apalagi saat saya khotbah, itu namanya tidur. Cepat sekali, seperti sebuah kematian. Saudara tidak akan bisa membawa apapun, sehingga jangan merisaukan materi. Ingat ayat 32, belajarlah dari peristiwa istri Lot. Karena apa? Karena dia tidak fokus pada keselamatan yang Tuhan berikan. Pikirannya bercabang-cabang antara keselamatan dengan harta. Kita harus selalu memfokuskan kehidupan kita hanya pada surga. Jangan kepada yang lain. Oleh sebab itu, saudara perlu perhatikan. Setiap hari, arahkan hidup saudara, perhatian saudara, diri saudara pada Tuhan Yesus. Pada surga. Selalu bertanya ini, seandainya nih, menit berikutnya ini, Tuhan datang. Apakah saya sudah siap? Seandainya nih, menit berikutnya ini, Tuhan panggil saya pulang. Saya tidak lagi di dunia ini. Seluruh keluarga, anak, istri, semua menangis. Adakah saya sudah siap? Apakah saya akan tertawa gembira ketika saya dipanggil pulang oleh Tuhan? Atau saya panik ketika dipanggil pulang oleh Tuhan karena saya nggak siap? Persiapkan diri saudara loh. Karena waktunya sudah tidak lama lagi. Berlangsung semuanya sangat cepat. Ingat, sangat cepat. Nggak bisa berpikir lagi. Sudah sangat cepat. Jadi kalau itu saudara, peringatan firman Tuhan ini tidak didengarkan, sudah bukan tanggung jawab saya. Itu tanggung jawab pribadi saudara. Puji Tuhan. Amin. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali melakukan perbuatan yang besar. Adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan
perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, adalah kekuatanku. Bersama Dia ku takkan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. ku kan terbang tinggi, Terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Bukan terbang tinggi bersamanya. Mari kita bangkit berdiri. Bukan terbang tinggi, Terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang melayang tinggi dalam kemuliaannya. biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Bukan terbang tinggi bersamanya. Bukan terbang tinggi, Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, ya Allah, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Bukan terbang tinggi bersama bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bersama Bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, Engkau sungguh Bapa yang sangat baik. Engkau sudah memberi peringatan kepada kami semua, gereja-Mu. Engkau sudah membukakan rahasia akhir zaman kepada kami, anak-anak-Mu. Sehingga kami tidak terjebak oleh tipu daya setan iblis dan kuasa kegelapan. Terima kasih Bapa. Tolong kami memusatkan perhatian dan pikiran kami hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang akan menjemput kami di akhir zaman ini. Tolong kami ya Bapa. Hati kami juga sudah merasa betapa Engkau sudah dekat dengan kami. Engkau sudah dekat akan menjemput kami semua. Sebelum dunia ini dihancurkan, sebelum Sodom dihancurkan, Tuhan Engkau sudah selamatkan Lot keluar dari sana bersama istri dan anak-anaknya. Engkau juga akan selamatkan kami. Gereja-Mu ini akan diangkat ke awan-awan sebelum dunia ini dihancurkan oleh segala kerja kuasa kegelapan setan iblis, kerja sang antikristus. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan, hari demi hari, semakin habis waktu penantian ini, kami didapati semakin berkenan di hadapan Tuhan, semakin hidup benar di hadapan Tuhan. Tolong ya Bapa di dalam surga, tolong kami, agar kami boleh benar-benar berkenan hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan perintah Tuhan dalam hidup kami. Ketika kami mengalami masalah dan persoalan dalam kehidupan kami mau bersandar hanya kepadamu, kami hanya mau mengandalkan Engkau Tuhan. Dan kami percaya kepada kuasa-Mu Tuhan, yang mampu melakukan, mengadakan segala sesuatu dengan ajaib dan luar biasa untuk segala yang kami butuhkan. Inilah Tuhan hidup kami, keberadaan kami Engkau tahu ya Tuhan. Mari Bapa, tolong kami, kasihani kami ya Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Tolong kami ya Bapa. Terima kasih Bapa.
Terpuji-puji nama Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ya, ada beberapa pengumuman yang hendak saya sampaikan. Ini Ibu Mary bakal mengumumkan nanti ya. Nanti setelah ibadah ini ada pengumuman juga dari Ibu Mary soal keuangan. Saya ingin umumkan tentang Natal. Bagi saudara yang ingin menyampaikan persembahan Natal, sudah dapat dilakukan dari sejak sekarang ini. Untuk menggunakan amplop khusus persembahan Natal, ada tulisannya, persembahan Natal, atau dimasukkan atau ditransfer ke nomor rekening yang tertera di Warta Jemaat juga. Dan tolong diberi catatan bahwa ini untuk Natal ya. Khususnya mereka yang ditransfer karena nggak pakai amplop. Kalau yang pakai amplop sudah jelas ya untuk Natal. Nah, persembahan Natal ini semuanya akan didoakan pada saat kebaktian Natal nanti tanggal 24 Desember hari Sabtu tahun 2022. Saudara juga daftarkan diri saudara untuk hadir di dalam Natal. Daftarkan diri. Meskipun belum ada arahan apa-apa, tapi saya khawatir akan dibatasi. Jadi daftarkan diri saja. Lalu persiapkan diri saudara juga untuk mengikuti dan mendapat berkat dari perjamuan kudus pada kebaktian minggu depan, tanggal 4 Desember, jam 8 pagi. Persiapkan diri saudara untuk menyatu dengan tubuh Yesus dan darah Yesus melalui perjamuan kudus. Dan juga diberi kesempatan untuk memberi persembahan persepuluhan. Sekali lagi, persembahan persepuluhan ini harus dipersiapkan. Dan sungguh-sungguh saudara menyembah Tuhan dengan persembahan persepuluhan yang hendak saudara sampaikan. Lalu selamat atas kelahiran putra dari pasangan saudara Yuda dan saudari Pepi, bernama Sian Yosa Emmanuel, pada tanggal 15 November 2022. Selamat buat Yuda, ini menambah barisan orang-orang November. Nah. Tuhan Yesus memberkati seluruh keluarga. Hari ini juga ada yang ulang tahun, tapi nantilah. Ya, ada yang ulang tahun. November juga ini, barisan November diperkuat. Satu undangan, saya sebagai hamba Tuhan membutuhkan pendoa-pendoa di GPKDI Tabernakel Kasih. Marilah bergabung dalam barisan pendoa GPKDI Tabernakel Kasih untuk mendukung semua kegiatan gereja kita dengan kuasa doa. Nah, ini nanti saya akan arahkan bagi pendoa-pendoa ini. Kita akan pakai sistem yang baru. Saudara yang berminat untuk menjadi pendoa, silahkan saudara mendaftarkan diri ke Ibu Heni ya. Tapi saya sebagai hamba Tuhan jujur ya, perlu dukungan doa. Secara khusus, secara rutin dari pendoa-pendoa ini. Dan untuk pelayanan, apalagi kita sedang berhadapan dengan gerakan kuasa kegelapan. Kita ini sedang berhadapan dengan gerakan kuasa kegelapan. Beberapa orang saya sudah jelaskan, gereja kita dan pribadi-pribadi kita sedang diganggu oleh kuasa kegelapan dengan berbagai macam cara, berbagai macam hal. Hati-hati. Sebab sekarang ini saya sudah katakan berkali-kali, masanya seleksi. Seleksi untuk siapa yang akan berkenan di hadapan Tuhan, siapa yang tidak. Mungkin saudara perlu untuk benar-benar ambil waktu dan sering ya, secara rajin, rutin, sungguh-sungguh ambil waktu untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Dan kalau boleh, bangunlah mezbah doa di tengah-tengah rumah tangga saudara, keluarga saudara. Ya, saya rasa itu saja pengumuman hari ini. Tuhan berkati kita semua, puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Mari, kini saatnya kita mau memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Kita mau siapkan persembahan kita. Yang terbaik kita mau berikan buat Tuhan. Dan bagi jemaat yang mengikuti ibadah melalui live streaming, dapat juga memberikan persembahannya dengan cara mentransfernya ke nomor rekening yang ada di layar saudara-saudara sekalian.
Selamat memberikan, Tuhan Yesus memberkati. Bersatulah, mari kita bersatu, bersehati sepikiran, runtuhkan tembok yang merintangi. Bekerjalah, mari kita bekerja, tunjuk kasih dan karunia, Gapai panggilan tertinggi, tetaplah menyala, layani sesama, terus bertumbuh bersama. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Mari saya undang semuanya bangkit berdiri. Bersatulah, mari kita bersatu, bersehati sepikiran, runtuhkan tembok yang merintangi. Bekerjalah, mari kita bekerja, junjung kasih dan karunia, gapai panggilan tertinggi, tetaplah menyala, layani sesama, terus bertumbuh bersama. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Bapak, terima kasih pagi hari ini kami sudah diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama, untuk menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan apa yang sudah disampaikan. Yang firman Tuhan yang sudah kami dengarkan boleh memberkati, menjadi berkat bagi seluruh kehidupan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Berkati terus juga hamba-Mu Pastor Andri yang melayani Tuhan di tempat ini, yang menjadi gembala. Tuhan berkati dalam segala hal, dalam seluruh kehidupan dan pergumulan hamba-Mu. Setiap persembahan yang sudah dibawa di hadapan Tuhan pagi hari ini, Tuhan berkati senantiasa dalam kehidupan seluruh jemaat Tuhan, dalam kehidupan pribadi mereka, keluarga, pekerjaan, apapun yang mereka kerjakan, Kau buat berhasil ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan di sepanjang minggu ini. Tuhan, kami mohon perlindungan daripada Tuhan sendiri. Kami mohon kuasa-Mu melingkupi seluruh kehidupan kami. Kau untuk bungkus kami ya Tuhan, dan jauhkan kami dari segala mara bahaya, dari segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan juga sakit penyakit COVID-19 yang masih ada sampai hari ini. Tuhan, jauhkan kami dan berikan
Tuntun kami, pegang tangan kami Roh Kudus untuk berjalan dan hidup, membuat keputusan, pilihan yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan dan rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih bahwa kami semakin hari untuk mengasihi Tuhan, hidup seturut firman Tuhan, hidup seperti Engkau ya Bapa, seperti yang Engkau inginkan, sehingga kami ketika Engkau datang kedua kali, Engkau menemukan kami menjadi hamba yang setia, orang jemaat, anak-anak-Mu yang tidak bercacat celah di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami terus berpegang daripada kebenaran firman Tuhan dan dari tuntunan Roh Kudus dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan sekali lagi hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dan mungkin juga nanti kami akan berpisah dari tempat ini, ada yang melanjutkan aktivitas atau pulang ke rumah, atau ada hal yang lain mau dikerjakan. Tuhan tolong semuanya boleh berjalan dengan baik dalam kehidupan kami, dan mungkin kami akan bertemu dengan keluarga kami juga bertemu dengan penuh sukacita. Seluruh persiapan Natal pada tanggal 24 Desember yang akan datang kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan setiap orang yang bertugas, Tuhan tolong semua berjalan dengan baik. Tuhan berkati seluruh kehidupan mereka, berkati kesehatan mereka. Beberapa teman-teman kami yang sedang sakit saat ini juga yang menjadi bagian dari persiapan Natal ini, kami doakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah, sembuhkan, pulihkan segala sakit penyakit yang sedang dialaminya. Terima kasih, dan Tuhan segala hal, problem dan kondisi-kondisi yang mungkin situasi-situasi yang membuat kami bisa clash satu sama lain di persiapan Natal ini, kami mohon pertolongan daripada Tuhan. Tuhan curahkan kasih-Mu dalam hati, pikiran, seluruh kehidupan kami, sehingga kami dapat bergandengan tangan bersama-sama menjadi tim yang solid, menjadi tim yang berkenan di hadapan Tuhan untuk mempersiapkan perayaan Natal kami. Adapun berbagai hal kekurangan yang masih saat ini masih terus kami lakukan, butuhkan Tuhan untuk mempersiapkan lebih baik ke depan, dan kami percaya Tuhan akan menolongnya semua. Terima kasih buat pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Mari Bapak Ibu kita mengangkat tangan kita dan menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan senantiasa mencurahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan akan memberikan engkau kasih karunia, melimpahi engkau dengan sukacita dan damai sejahtera. Apapun yang dikerjakan oleh tanganmu akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Damai sejahtera Allah memenuhi seluruh kehidupan, berkat jasmani dan rohani menyertai dan menjadi bagian dalam kehidupan kita, mulai saat pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu, kita bersatu di sejenak. Ya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.